Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mawida. Nah, berhubung akhir-akhir ini nggak ada perusahaan IPO yang akan dibahas, maka saya akan bahas salah satu perusahaan yang akan rekisu. Karena dari segi tujuannya pun sama, yaitu sama-sama ingin menghimpun dana segar dari investor. Bedanya, kalau IPO itu perusahaan baru yang akan listing atau mencatatkan sahamnya di bursa. Nah, sedangkan rekisu ini merupakan perusahaannya itu sudah ada di bursa tapi masih membutuhkan dana investor. Makanya si perusahaan menerbitkan saham baru lagi. Nah, perusahaan yang akan saya bahas di sini yaitu PT Multipolar Terbuka atau lebih dikenal dengan kode tiker MLPL. Sedikit informasi mengenai perusahaan, bahwa kantor pusat dan kantor operasional dari PT Multipolar ini berlokasi di Menara Matahari, lantai 20-21, Jalan Boulevard, Palem Raya nomor 7, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. PT Multipolar Terbuka ini sendiri merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usahanya melalui perusahaan anak, antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum, termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulier, lokal, dan retail. Selanjutnya di bidang jasa pengembangan dan pengelolaan properti, dan yang terakhir menyewakan ruang-ruang dalam bangunan dan investasi. Nah, berikut informasi mengenai rek isu PT Multipolar Terbuka. Yang pertama, tanggal comedatnya yaitu pada tanggal 16 Maret 2022. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk mendapatkan hak rek isunya, itu masih ada kesempatan sampai tanggal 16 Maret nanti untuk di pasar reguler. Terus yang kedua, periode perdagangannya itu dimulai dari tanggal 22 sampai 28 Maret 2022. Nah, bagi teman-teman yang memiliki right isunya itu bisa mulai dijual atau ditebus pada periode tersebut. Sedangkan untuk rasio right isunya itu sendiri yaitu 51:7, yang artinya bagi setiap 51 lembar pemegang saham lama itu berhak untuk mendapatkan 7 hak memesan efek terlebih dahulu, yang nantinya bisa digunakan untuk menebus right isunya. Atau bagi yang tidak berminat menebusnya, kalian bisa menjualnya di pasar reguler nanti. Selanjutnya yang keempat, harga tebusnya sendiri yaitu di harga Rp500 per lembar sahamnya, yang mana harga tersebut berada jauh di atas harga sahamnya saat ini. Terus yang kelima, adanya standby buyer atau pembeli siaga. Pada rek isu PT Multipolar ini, yaitu yang menjadi standby buyer pada rek isu PT Multipolar ini yaitu PT Inti Anugrah Pratama, yang mana merupakan pemegang saham beserta pengendali dari PT Multipolar itu sendiri. Akan tetapi PT Inti Anugrah Pratama ini hanya akan bersedia untuk menebus saham atau rek isunya sebanyak 278.079.955 lembar saham atau setara dengan 139 miliar rupiah. Nah, seandainya masih terdapat sisa saham lagi, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan di bursa efek. Selanjutnya yang keenam, jika kalian telah mempunyai saham MLPL sebelumnya dan jika kalian tidak berminat untuk menebus right isunya, maka saham kalian akan terdilusi maksimal sebanyak 11,98%. Nah, berikut daftar pemegang saham PT Multipolar beserta jumlah kepemilikannya pada setiap bulannya. Yang saya akan bahas di sini hanya pemegang saham pengendali, yaitu PT Inti Anugrah Pratama. Jika kita lihat dalam beberapa bulan terakhir itu kepemilikan saham oleh PT Inti Anugrah Pratama ini selalu mengalami penurunan. Penurunan pertama itu terjadi disebabkan oleh adanya penjualan saham yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 11,37% di harga
Rp484,26 per lembar dengan tujuan penjualan yaitu divestasi. Selanjutnya, penurunan kedua itu terjadi dikarenakan adanya penjualan saham kembali yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2021 sebanyak 17,2% di harga Rp400 per lembar dengan tujuan yang sama juga, yaitu tujuan divestasi. Nah, berikut rencana penggunaan dananya itu sendiri. Sebesar 90 miliar itu akan digunakan oleh perseroan untuk pelunasan seluruh pokok utang kepada PT Bank CIMB Niaga Terbuka. Selanjutnya sekitar 174 miliar itu akan digunakan untuk sebagian pelunasan pokok utang perseroan kepada Bank BNI. Dan sisanya barulah akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan atau investasi, baik secara langsung atau melalui anak perusahaannya. Nah, berikut merupakan laporan keuangan dari PT Multipolar Terbuka. Jika kita lihat laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Dalam 6 tahun terakhir itu, pendapatan perusahaan konsisten mengalami penurunan. Bahkan dalam 4 tahun berturut-turut, dari tahun 2017 sampai tahun 2020, itu perusahaan konsisten mengalami kerugian. Barulah pada tahun 2021 mengalami laba. Dan laba itu pula disebabkan oleh meningkatnya bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi dan menurunnya beban-beban perseroan. Sedangkan untuk bagian neracanya, jika kita lihat pada aset perusahaan pada bulan September 2021, itu hanya mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, atau peningkatannya sebesar 0,33%. Sedangkan pada bagian liabilitasnya itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan yang terjadi yaitu sebesar 6,04% yang disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek. Dan yang terakhir pada total ekuitas itu terjadi sebaliknya, yaitu mengalami kenaikan sebanyak 19,18% jika kita bandingkan dengan tahun 2020. Hal ini terjadi dikarenakan oleh adanya peningkatan penghasilan komprehensif lain, terus ekuitas lainnya dan saldo laba yang belum ditentukan penggunanya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, berdasarkan pendapat pribadi saya, menurut saya right issue dari MLPL ini nggak worth it untuk ditebus. Kenapa? Alasan yang pertama yaitu karena harga tebusnya di harga Rp500 per lembar. Nah, menurut saya harga ini terlalu mahal, walaupun memang harga teoritisnya belum muncul, akan tetapi jika kita menggunakan harga penutupan sesi pertama hari ini, maka didapatkanlah harga teoritisnya sebesar Rp254 per lembar. Sedangkan harga right isunya tadi itu Rp500 per lembar, hampir 2 kali lipat dari harga sahamnya saat ini. Lalu alasan yang kedua, dari segi penggunaan dananya, di mana sebanyak 264 miliar akan digunakan untuk pembayaran utang ke Bank CIMB Niaga Terbuka dan Bank BNI. Lalu alasan yang terakhir, jika kita lihat kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, maka menurut saya perusahaan ini bukanlah perusahaan yang cukup baik jika kalian ingin berinvestasi. Terlebih lagi, terlihat dari pendapatan atau penjualan yang selalu turun setiap tahunnya. Terus laba bersihnya yang masih tipis jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perseroan. Dan yang terakhir yaitu rasio DER-nya itu di atas 100%. Karena beberapa alasan di atas lah yang membuat saya mengatakan bahwa right issue dari MLPL ini gak worth it untuk ditebus. Akan tetapi hal ini merupakan pendapat pribadi saya, bukan ajakan untuk menjual, membeli, ataupun menebus right issue-nya. Jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hal ini, ya boleh saja, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di next video.